Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi atau perception yang artinya jawaban, atau dalam arti luas yaitu suatu sudut pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa yang belum benar, namun belum tentu juga salah. Unsur-unsur persepsi menurut Maynard yaitu respon langsung dan langsung dari perangkat sensorik terhadap rangsangan sederhana, sama seperti perangkat sensorik atau reseptor. Proses terjadinya persepsi yang pertama yaitu proses fisik atau dalam bentuk objek menimbulkan rangsangan, dan yang kedua proses psikologis yaitu proses fisik dalam bentuk di otak sehingga individu menerima rangsangan yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama yaitu faktor situasi, meliputi waktu, latar kerja, latar sosial, dan yang kedua faktor pada penilaian, meliputi sikap, motif, minat, dan pengalaman, dan yang ketiga yaitu faktor pada target, meliputi inovasi, pergerakan, suara, ukuran, kata belakang, proksitritas, dan kesamaan. Pengambilan keputusan. Menurut Suharnan, proses pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai opsi di antara situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan adalah pemilihan beberapa alternatif keputusan antara dua atau lebih dari alternatif yang tersedia. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan tunggal. Tujuan tunggal yaitu pengambilan keputusan hanya melibatkan satu masalah saja. Dan yang kedua, tujuan ganda. Tujuan ganda yaitu pengambilan keputusan yang dihasilkan melibatkan banyak masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor internal, meliputi intelektual, emosi, kemampuan, dan minat. Yang kedua, yaitu faktor eksternal, meliputi pengalaman dalam masyarakat dan pengalaman belajar. Proses pengambilan keputusan yang pertama yaitu mengamati, yang kedua mengenali masalahnya, yang ketiga tetapkan tujuan, yang keempat memahami masalah, yang kelima membuat beberapa keputusan, yang keenam penilaian alternatif, yang ketujuh memilih keputusan, dan kedelapan menerapkan keputusan, dan terakhir memonitor. Berdasarkan tahapan yang di atas, dapat dikatakan bahwa tahap pengambilan keputusan sangat panjang, dimulai dengan pengamatan tentang mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, memahami masalah, terus mengidentifikasi keputusan, mengevaluasi keputusan, memilih, dan benar-benar menerapkan pemanutan untuk mengetahui efektivitas dalam menyelesaikan masalah atau mengurangi masalah tersebut.